Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian baru-baru ini mengeluarkan wacana untuk mengeluarkan instruksi Menteri Dalam Negeri terkait dengan pencopotan kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan. Hal ini untuk merespons kerumunan massa yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Namun hal ini menuai banyak kritikan dan juga respon dari berbagai kalangan. Untuk membahas hal ini, pemirsa, kita akan bahas lebih dalam Dialog Nusantara Petang. Dan pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Kang Tamil Salvan, pengamat sosial politik. Selamat petang, Kang Tamil. Ya, selamat petang. Ya, Kang Tamil, ini bagaimana menurut pendapat Anda mengenai instruksi Mendagri ini? Ya, jadi kita mundur ke belakang sedikit. Beberapa waktu yang lalu itu terjadi pencopotan beberapa Kapolda. Ya, pencopotan beberapa Kapolda dan kemudian pencopotan Kapolres Jakarta Pusat. Ya. Nah, pada saat itu saya nggak tahu, tapi saya lihat hanya saya yang mengamati, memberi pengamatan bahwasannya hati-hati secara politik ini simbol-simbol yang akan bermuara kepada pemberhentian Anies selaku kepala daerah. Kalau kita lihat klausul undang-undangnya itu kan ada pemberhentian secara sementara. Nah, kemudian beberapa waktu yang lalu itu apa yang saya sampaikan itu mendapat perdebatan dari sesama pengamat politik. Namun kemudian yang menjadi menjadi suatu kehebohan ketika kemarin Pak Tito Karnavian memberikan instruksi bahwasannya kepala daerah ini bisa diberhentikan. Kalau kita mengacu kepada undang-undang, pemberhentian terkait tentang kepala daerah ini itu sudah ada di dalam undang-undang kepala daerah, ya, undang-undang nomor 23 tahun 2014 kalau saya nggak salah. Terus kemudian terkait ada undang-undang tentang karantina. Kalau kita bicara dari sisi segmen hukumnya, mungkin akan lebih dalam diulas oleh para pakar hukum tata negara. Tapi saya mau menggambarkan simbol-simbol politik. Saya memberitakan kurang lebih ada 3 kesalahan Anies. Tentu kan jadi pertanyaan, kenapa Anies begitu kan? Kenapa Anies? Nah, makanya saya katakan ada 3 kurang lebih catatan saya terkait tentang kesalahan Anies. Sehingga bermuara kepada pemanggilan Pak Anies kepada Bareskrim, ya, kemudian adanya juga surat dari Kemendagri. Apa itu? Yang pertama, ketika Pak Anies datang menemui Habib Rizik. Loh, Kang, ini kan silaturahmi biasa, kan begitu. Makanya saya bilang begini, banyak para kepala daerah ini yang melupakan dirinya itu selain selaku aktor politik, mereka ini adalah kepala daerah yang juga mengemban jabatan pemerintahan. Ketika Anies datang untuk menemui Habib Rizik, simbol yang ditangkap di sana adalah apa? Simbol bahwasannya kepala daerah mengamini kerumunan yang terjadi. Gitu loh. Jadi itu yang saya kira ini adalah simbol yang fatal. Saya tahu artinya banyak kalangan juga mengetahui hal ini, di mana posisi-posisi secara politik kedatangan Pak Anies ini menemui Habib Rizik ini dimaksudkan apa? Agar simpatik publik daripada masa loyalis Habib Rizik ini bisa kembali simpatik kepada Pak Anies. Ini secara politik, ya. Jadi mungkin belum ada tokoh-tokoh yang mendatangi beliau, ya. Kemudian Pak Anies ini disarankan untuk ketemu. Makanya saya sampai sarankan begini, nampaknya Pak Anies ini harus ganti konsultan politik ini, saya katakan begitu. Karena itu hal ini simpel, tapi simbol secara politiknya ini kalau bahasa saya ini masuk jebakan Batman namanya. Gitu. Jadi ketika Pak Anies datang menemui Habib Rizik, Pak Anies ini secara dirinya adalah gubernur DKI Jakarta, di mana pada saat itu DKI sedang menerapkan PSBB. Inilah kesalahan utama. Sebenarnya apa? Ketika Habib Rizik yang konon dari Arab, luar negeri baru masuk ke Jakarta, harusnya kan ini dikarantina 14 hari. Ya kan? Nah, bukannya kemudian dikarantina, kemudian Anies mendatangi dia. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Itu poin pertama. Nah, poin kedua adalah apa? Poin kedua yang juga merupakan kesalahan Anies, ketika Anies mengatakan dan menitik beratkan poin tentang denda. Oh ya, Habib Rizik sudah membayar denda 50 juta. Kan begitu? Denda itu adalah denda yang nominalnya besar yang pernah dibayarkan warga negara. Ini yang salah. Saya bilang ini blunder sekali lagi. Kenapa? Pesan ini akan diterima masyarakat. Oh, kalau begitu boleh dong kita bikin acara, ya kan,
undang masyarakat, terus kemudian apa? Nanti budgetin aja denda ke Untuk DKI-nya dendanya. 50 juta. Iya. Kan begitu. Nah, ini yang akan bikin semua menjadi berantakan. Saya mau kasih tahu bahwasannya apa? Effort Pak Anies ini dalam sekitar 7-8 bulan ini luar biasa. Ya, effort dalam penanganan, pencegahan COVID ini luar biasa, tapi effort yang sekian lama itu harus hancur karena apa? Karena kejadian yang belakangan ini kita ketahui. Kalau saja kemudian ketika Pak Anies itu melakukan upaya pencegahan, ya, pencegahan terjadinya kerumunan, ya. Terus kemudian ketika kerumunan terjadi, coba datang secara persuasif untuk membubarkan, ya kan? Terus kemudian Pak Anies itu menyiapkan atau memfasilitasi karantina pribadinya Habib Rizik. Saya kira landing politiknya akan berbeda. Gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, sekali lagi statement Anies yang membuat dia blunder. Apa itu? Anies mengatakan dan kemudian membandingkan bahwasannya kerumunan yang terjadi di DKI ini dibandingkan dengan kerumunan yang terjadi di daerah lain dalam konteks pilkada. Nah, ini yang saya nilai begini. Saya nilai Anies dalam hal ini itu sudah panik. Gitu. Anies dalam hal ini sudah panik. Kenapa? Karena melebarkan masalah ini ke wilayah-wilayah lain, bukan fokus dalam pencegahan masalah yang terjadi, sehingga apa? Sehingga membuat simpatik loyalisnya sendiri kepada dia itu mulai menurun. Iya, kalau tadi kita kembali kepada poin yang pertama bahwa mungkin saja beliau adalah salah menerima saran dari orang yang salah, tetapi beliau ini kan bukan orang yang juga belum berpengalaman ataupun juga bukan orang yang tidak mengerti begitu ya, tapi toh tetap dilakukan. Makanya begini, ada kemudian kalau kita lihat ya beberapa waktu ini ya diksi-diksi di media sosial itu kemudian menyatakan, wah kenapa ini dipolitisasi gitu ya kan? Saya katakan ketika saya mengatakan beberapa poin-poin, ada yang mengatakan, wah ini Kang Tamil ini jadi pengamatnya negara nih gitu. Saya bilang, kita sebagai pengamat, saya harus menyatakan semua sisi dari segala segmen. Kalau bicara Kang Tamil sebagai pengamat negara, coba cek literasi saya. Saya kalau kritik negara itu, kritik istana itu tajam sekali. Poinnya begini, dari sisi politik, ketika Anies datang mau menemui Habib Rizik, ini politis. Gitu loh, ya. Ini politis. Momen yang dipilih di situ momen politis. Gitu. Makanya kenapa ini kemudian negara bereaksi, saya mendukung. Pemerintah bereaksi dalam hal ini. Kita jangan lihat momen atau poinnya dari sisi ini aja. Kita mundur sedikit ke belakang. Kemarin itu kita sama-sama tahu ada demo tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Yeah. Ya. Dalam posisi demonstrasi Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, kurang lebih ada 6-7 gubernur yang ikut aspirasi daripada pendemo dan menyarankan kepada pemerintah pusat untuk apa? Ada yang menyarankan melakukan perpu, ada yang menyarankan untuk menunda. Ini nggak benar gitu loh. Kenapa? Karena kepala daerah itu adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di wilayahnya. Tugas pokoknya sebesar-besarnya harus untuk apa? Harus menjalankan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat. Nah, ini yang udah mulai bergeser. Bergeser kenapa? Karena mungkin kepala-kepala daerah ini merasa dia dipilih secara langsung, dia dipilih oleh masyarakat di daerahnya, dia berpikir kurang lebih saya jadi gubernur bukan karena Anda gitu loh. Saya jadi wali kota, saya jadi bupati bukan karena Anda. Sehingga mereka ini sudah merasa memimpin negara bagian. Gitu. Dia lupa bahwasannya walaupun itu mekanisme dipilih secara langsung, tapi posisi gubernur, wali kota, dan bupati adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di wilayahnya. Jadi, instruksi yang disampaikan oleh Kemendagri hari ini, saya menyatakan itu benar. Kenapa? Itu sebagai simbol pengingat. Oke, dari sisi pemerintah kemarin lawan teman-teman diskusi saya dari Kemendagri menyatakan, ya ini mengingatkan bahwasannya apa? Kita masih masih dalam situasi pandemi. Tapi dalam politik, saya mau kasih tahu ini simbol mengingatkan kembali para kepala-kepala daerah ini bahwasannya Anda adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Saya kira itu. Tetapi kan ini kalau nanti dilaksanakan tentunya kan akan berdampak secara
permanen begitu ya, dan tentunya ada banyak kalangan juga yang sudah menyatakan bahwa ini tidak bisa serta-merta seperti itu, harus melalui proses-proses tertentu lagi. Ya benar. Panjang makanya, lagi prosesnya. Betul, betul. Artinya terkait tentang pemberhentian tadi. Nah makanya kan hari ini kan ada pasal-pasal yang kemudian dibuka, ya kan. Ada Pak Anies ini kemudian dipanggil ke Barreskrim. Terus kemudian tentu juga ada pasal-pasal yang dikemukakan secara administrasi. Tinggal nanti kita lihat prosesnya bagaimana. Apakah kemudian apa yang sudah dilakukan itu memenuhi unsur pidana? Ya kan? Nah itu tinggal kita serahkan benar bagaimana nanti prosesnya di kepolisian. Nah kalaupun tidak, apakah kemudian kesalahan-kesalahan itu memenuhi unsur-unsur untuk pemberhentian sementara yang terdapat di Undang-Undang tahun 2014 tadi? Kan gitu. Nah kalaupun ada, tinggal nanti prosesnya berjalan bagaimana. Yang perlu kita ingat begini. Badannya Pak Anies ini wangi-wangi 2024, wangi-wangi pilpres gitu loh, ya kan? Dan sama-sama kita ketahui bahwasannya 2022 ini masa jabatan Gubernur DKI itu selesai. Ya, apakah kemudian 2022 akan dilakukan pemilihan gubernur atau tidak masih sedang digodok, ya kan? Karena kan pemilihan serentak 2020, kemudian pemilihan serentak lagi nanti 2024. Apakah 2022 ini ada atau tidak, kita belum tahu. Dan pemandangan saya secara politis tentu terkait siapa yang kemudian nanti akan menjadi simbol pemenang di Pilgub DKI. Karena siapapun yang menduduki jabatan Gubernur di DKI 2022 itu menjadi simbol untuk naik di 2024. Nah, terkait kemudian Pak Anies tadi, tentu selain jabatan-jabatan pejabat publik, mereka ini semua adalah aktor-aktor politik. Tentu akan ada hitung-hitungan. Apakah kemudian Pak Anies yang kemudian menjabat sampai 2022 itu lebih menguntungkan secara politis, atau kemudian Pak Anies yang kemudian diberhentikan secara sementara itu akan lebih menguntungkan secara politis. Gitu. Tetapi kalau nanti pada akhirnya jadi dilaksanakan dan ada pencopotan kepala daerah seperti itu, instruksi Mendagri ini berlaku, apa dampaknya kira-kira untuk tentunya kesinambungan pemerintahan di daerah? Saya kira kalaupun nantinya instruksi ini berjalan dan muaranya Pak Anies itu diberhentikan secara sementara, saya kira ini bentuk ketegasan pemerintah. Gitu. Saya kira ini bentuk ketegasan ke pemerintah terhadap apa? Terhadap hal-hal histori yang tadi pernah terjadi. Dari Undang-Undang Cipta Kerja, Cipta Karya yang tadi saya tadi sampaikan. Jadi ketegasan pemerintah itu penting untuk menjadi apa? Menjadi efek jerah. Menjadi efek jerah kepada kepala-kepala daerah yang lain, agar bagaimana? Agar jangan terlalu mengikuti syahwat politis. Kadang-kadang begini, seperti yang saya katakan, pejabat publik ini dia juga sebagai aktor politik. Tapi dalam kondisinya sebagai pejabat publik harus bisa menimbang. Ya, harus bisa menimbang apakah unsur politisnya yang harus dikedepankan atau kemudian unsur pejabat publiknya yang harus dikedepankan. Nah, dalam menimbang ini banyak aktor-aktor politik yang salah. Dan dalam kesalahan ini Pak Anies salah satu melakukan kesalahan. Gitu.